Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya lagi, Johansah dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan memberikan tutorial karena banyak sekali mahasiswa yang bertanya, bahkan para pelatih, dalam membuat program latihan. Kita tahu bahwa dalam program latihan itu sekarang sudah mengalami perkembangan, mulai dari periodisasi linier, kemudian sudah berkembang lagi menjadi periodisasi undulating periodisasi, dan ada program lagi periodisasi weekly undulating periodisasi. Tapi untuk pemula kita akan coba membuat yang namanya program periodisasi linier secara sederhana. Oke, dalam membuat program latihan ada hal yang perlu diperhatikan. Satu, pertama yang harus menjadi perhatian, satu adalah siapa yang mesti dilatih. Junior kah? Usia berapa? Tahapnya tahap apa? Apakah dia itu pada tahap trend to trend, ya, usia tertentu, sampai trend to win. Karena fase-fasenya juga berbeda. Kita mesti tahu dulu adalah usia atletnya, yang fasenya dia. Kedua adalah kita mesti tahu kapan jadwal kompetisinya. Jadwal kompetisinya. Kita mesti tahu kompetisinya kapan. Ya, yang sudah pasti. Ketiga, kita perlu punya data awal kondisi fisiknya. Kalau dia tidak, jadi memang dalam membuat program pelatih syarat utamanya dia mesti melakukan tes dulu. Data ada, maka kita membuat. Ini syarat utama, ya, tes awal dulu. Nah, ketika kita membuat program, maka kita akan membuat salah satu contoh, misalnya kita menghadapi yang dekat untuk di tahun 2019 ini adalah SEA Games. SEA Games itu pelaksanaannya kita tahu jadwal kompetisinya, berarti fasenya adalah fase atlet yang menghadapi SEA Games itu adalah atlet elit, ya. Kemudian usianya di atas 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Berarti ini fasenya kita bisa sebut fasenya ada beberapa atlet yang fase trend to win, dan ada fase yang kita sebut dengan fase trend to compete. Nah, kalau melihat dari long term athlete development, maka atlet itu kita tahu hampir fasenya 40% itu fase persiapan. Nah, untuk menghitung kita akan coba cara menghitungnya adalah satu, kalau SEA Games itu pelaksanaan tanggal 25 November sampai dengan ini akhir November, ya, tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember, ya, kita akan hitung berapa waktu yang kita punya. Kita akan melaksanakan sebagai contoh, misalnya kita akan hitung. Pertama kita hitung waktu persiapan kita. Kita hitung kita Januari, Februari, dan Desember. Semua adalah 4 minggu. Kalau melihat minggunya, Januari itu ada 31 hari. Kalau 31 hari, maka 4 minggu kelebihan 3 hari. Nah, Februari tidak kelebihan, Januari, Februari, Maret itu 31 kelebihan 3 hari. April itu 30 kelebihan 2 hari. Kita akan hitung berapa waktu yang kita ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 44 minggu, ya. Jadi kita punya waktu 44 minggu. Ini sudah mulai bertanding November akhir. 44 minggu. Tinggal ini minggunya. Harinya kita akan hitung berapa kelebihan harinya. 26 hari. 3 minggu. Jadi kita punya waktu 44 minggu ditambah 3 minggu menjadi 47 minggu, atau nanti akan menjadi 47 siklus mikro. Oke. Dengan 47 ini kita akan membagi, kita akan hitung, ya. 1, 2, 3. Dalam 1 tahun itu
Minggu itu ada 52 minggu. Ya. Jadi nanti kita akan memprediksikan bahwa SEA Games itu adanya nanti di sini 47. Mari kita lihat. Ini adalah SEA Games. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita akan, ini disebut dengan siklus mikro. Jadi ada 47 siklus mikro. Ya. Nah, untuk membuktikan kita akan lihat dari bulannya. Nah, untuk mengetahui bulan maka kita akan melihat tanggalan. Kalau tidak punya tanggalan, maka Anda bisa menggunakan handphone. Ya. Tanggalan dari Januari kita bisa menghitung. Januari ini hari minggunya itu ada 4 hari minggu. Ya, kita bisa lihat di sini. Ada 4 hari minggu. Januari tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27. Ya. Ini kita tulis di sini bulan. Ini Januari terdiri tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27. Oke, jadi kita bisa hitung di sini. Kalau 1 tahun itu ada 52 minggu, maka kalau kita punya waktu tadi kita hitung dengan November, kita punya 47 ya sampai dengan 48 minggu, maka kita bisa prediksikan SEA Games itu di minggu 47 atau di minggu 48, tergantung tiap cabang olahraganya. Nah, dari sini kita bisa menghitung inilah waktu kita. Sedangkan tanggal-tanggal ini adalah tanggal hari minggunya. Hari minggunya kita hitung ini sebagai tanggal hari minggunya, sehingga kita tahu September ternyata ada 5 hari minggu, Oktober ada 4 hari minggu, di tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, dan November itu ada 4 minggu, dan Desember ada 5 minggu, tanggal 9, tanggal 1, 9, 15, 22, dan 29. Nah, inilah waktu kita, fase kita. Kemudian kita mulai membagi dengan waktu kita, bahwa kita tahu bahwa dalam periodisasi ada 3 fase: fase persiapan, fase kompetisi, dan fase transisi. Tadi kita sebutkan bahwa persiapan kita adalah fasenya train to compete. Artinya, kalau kita melihat fase persiapan itu hampir 40-50% waktunya itu fase persiapan dengan waktu ada di tahun 2019 ini. Tetapi kalau fase atletnya adalah atlet elit, maka fase persiapan biasanya lebih pendek, hampir 30%, 25-30%, sisanya 70-75% adalah fase kompetisi. Kita akan coba membuat dengan fase train to compete, fase persiapannya kita prediksikan hanya 40-50%. Untuk lebih mudahnya kita akan menghitung dengan 47 minggu. 47 minggu itu kalau kita bagi 50%-nya atau 45% sampai 50%, maka kita akan menghitung 50%-nya adalah fase persiapan. 50% lebihnya adalah fase kompetisi. 50% lebih kurang plus minus dari 47%, 47 siklus mikro kurang lebih 23-24. Kita akan hitung. Fase persiapan adalah kurang lebih 23-24. Nah, ini adalah fase persiapan. Tapi biasanya para pelatih ingin mempermudah, yaitu dilihat bulannya. Oh, untuk lebih mudah saya fasenya tidak lebih 50% dikurangi. Jadi fasenya saya potong supaya sederhana, lebih mudah di fase. Ya, kurang lebih 21 minggu saya pakai untuk fase persiapan. Ini kita sebut namanya fase persiapan, ada fase persiapan. Sisanya kita pakai adalah fase kompetisi. Ya. Nah, fase terakhir adalah fase transisi.
Ingat, fase itu terbagi dua yang kita sebut dengan sub fase, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Dengan waktu 21 minggu itu kita bisa bagi, ya, berapa lama Anda menentukan, mau 3 minggu, 3 bulan, atau cukup dengan 2 bulan atau 2,5 bulan. Ya, kita gunakan dengan 2,5 bulan. Di minggu ke-10 itu kita bagi ada dua, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Sedangkan kompetisi bisa kita bagi menjadi dua, yaitu fase pra kompetisi dan kompetisi utama. Tinggal kita lihat jadwal kompetisinya. Ini juga ketika kita menentukan fase kompetisi, kita berharap di sini sudah melakukan uji coba. Ada satu hal yang menjadi catatan, bahwa kalau di bawah bulan Mei itu ada kompetisi, maka kita harus berani bahwa itu bukan fasenya masuk, kita bisa geser gitu ya. Tapi kita menganggap bahwa ini sebagai tutorial saja, bahwa fase ini kita buat di atas bulan Juni itu kompetisinya. Ya. Kenapa? Karena di fase persiapan itu diharapkan tidak ada uji coba. Ya. Uji coba fase persiapan itu diharapkan tidak, karena nanti kita akan melihat kenapa diharapkan tidak melakukan uji coba. Karena di fase ini ada beberapa komponen-komponen yang sedang dilatih oleh kita, termasuk latihan masih maksimum strength misalnya, maka itu atlet tidak boleh kita lakukan uji coba. Tetapi kalau memang ada fase di bulan Mei ini ada kejuaraan, mau tidak mau fase itu kita geser. Ya, fase itu kita geser. Kita bahwa periodisasi ini bukan sesuatu harga mati, barang mati. Ya, jadi bisa dirubah, ya bisa dirubah. Nah, karena ini untuk pemula, maka kita menyebutkan bahwa fase ini kita bagi dua, fase kompetisi ini kita bagi dua, fasenya kita punya waktu sekitar 26 minggu, maka dengan waktu 26 minggu ini kita bagi kurang lebih 13 lah gitu ya. Kita akan hitung, kalau Anda ingin mempermudah fase itu, sampai di bulan Agustus fase pra kompetisi. Sampai bulan Agustus fase pra kom. Sisanya kita gunakan fase kompetisi utama. Kita sudah membagi fase dan subfase. Selanjutnya apa yang kita masukkan?